Otak merupakan pusat pengatur dan pengkoordinasi sebagian besar gerakan, perilaku dan fungsi tubuh homeostasis seperti detak jantung, tekanan darah, keseimbangan cairan tubuh, dan suhu tubuh. Apa jadinya bila kerja otak terganggu? Ada sebuah penyakit bernama amyotrofik lateral sklerosis atau disingkat ALS, atau yang juga dikenal penyakit Lou Gehrig. ALS adalah penyakit degenerasi syaraf motorik yang progresif. Saraf pada otot motorik mulai dari otak ke sumsum tulang belakang lalu ke otot mengalami degenerasi atau penuaan. Akibatnya otot motorik atau otot lurik yang berfungsi sebagai pergerakan tidak dapat menerima perintah otak. Selain itu, pada sumsum tulang belakang tampak pengapuran di bagian samping atau lateral. Salah satu tokoh dunia yang mengidap ALS adalah ahli fisika teoretis Stephen Hawking. Meskipun mengalami kelumpuhan akibat penyakit ALS, karir ilmiahnya terus berlanjut selama lebih dari 40 tahun. Menurut data, di Amerika Serikat ada 5.000 orang per tahun didiagnosis mengidap ALS. Di Indonesia, prevalensi ALS masih terbilang kecil, meskipun belum ada data jelas. Namun diperkirakan prevalensinya kurang dari 2 per 100.000 penduduk yang didiagnosis per tahunnya. Ya, pemirsa, untuk membahas lebih lanjut apa itu penyakit ALS dan apakah cara untuk mengantisipasi penyakit serta perawatan bagi penderita, sudah bersama kami dokter spesialis bedah syaraf Pak Taufan Budi S. Apa kabar, Pak Dokter? Terima kasih sudah hadir di studio kami hari ini Berita 1. Oke, kalau kita bicara mengenai kategori dari ALS, ini adalah penyakit syaraf yang belum diketemukan penyebabnya. Ya. Namun kemudian konsumsi monosodium glutamat atau MSG dan juga konsumsi ataupun konsumsi rokok ini sering dikaitkan dengan penyakit ini. Betul atau tidak, ya, Dokter? Memang ada. Kalau kita lihat dari obatnya sendiri itu adalah anti glutamat. Anti glutamat itu adalah untuk mengimbangi glutamat yang ada. Padahal manusia sendiri bisa memproduksi glutamat. Karena asam aminoglutamat itu bisa diproduksi manusia selain dari makanan. Makanan yang ada banyak, ada tentu dulu monosodium glutamat. Tapi tidak cuma itu. Di berbagai makanan juga ada daging, ayam, segala macam itu banyak ada glutamat. Yeah. Jadi kalau kita terus lalu tidak boleh, ini juga kayaknya kurang adil juga, kurang fair. Nah, kalau rokok segala macam juga belum terbukti. Tapi hal ini semua belum dibuktikan. Ada yang mengatakan ini tidak diketahui, tapi ada juga mengatakan ini faktor genetik. Faktor genetik juga belum pasti karena cuma 5-15% yang ada faktor genetik. Dan itu pun tidak langsung dari orang tua, langsung anaknya jadi ALS juga belum tentu. Bahkan dari kakeknya pun juga belum tentu. Apakah ini karena gen yang resesif belum tentu. Tapi kalau ditemukan ALS di dalam keluarga, jadi yang familial, jadi ada keluarga yang ALS, nanti ini ada ALS juga. Nah, kita bisa prediksi dengan memeriksa gen yang mutasi, yaitu satu gen atau ada yang bermutasi. Dokter, betul atau tidak ketika akhirnya penyebabnya belum diketemukan, berarti kita masih belum bisa melakukan langkah pencegahan supaya kita tidak terjangkit ALS ini? Wah, nggak bisa, pencegahan tidak bisa. Karena memang belum diketemukan. Belum diketemukan. Ya. Sejauh ini ketika seorang pasien terdiagnosis menderita ALS, penanganan yang bisa dilakukan apa saja sejauh ini, Dokter? Ya, penanganannya tentu saja yang paling banyak adalah simptomatis. Maksudnya simptomatis itu adalah sesuai dengan gejala. Untuk orang yang air liurnya berlebih, ya kita kasih obat supaya mengurangi air liur. Kenapa? Kalau berlebih air liurnya dia nggak bisa nelan. Karena orang yang ALS pertama sih, gejalanya itu variasi, tiap orang beda-beda. Ada yang mulai dari lengannya dulu yang lumpuh, ada yang mulai dari kakinya dulu yang lumpuh. Nah, nanti lama-lama bisa otot nafasnya juga ikut lumpuh. Nah, kalau otot nafas lumpuh tentu dia perlu ventilator. Kalau dia nggak bisa nelan, kita ajarin untuk bisa menelan. Kalau kita kasih obat untuk supaya mengurangi air liurnya. Jadi tergantung dari keadaannya. Secara teknis ini kemudian adalah sebuah penyakit yang menyerang saraf, kemudian saraf tidak bisa menutrisi otot gitu ya. Kalau tadi dari perbincangan yang kita sudah lakukan sebelum kita memulai talk show ini. Boleh Anda jelaskan secara teknis supaya kita kemudian mengetahui bagaimana alurnya penyakit ALS ini sehingga kemudian bisa terjangkit ataupun menjangkiti seseorang. Ya, jadi kalau ada otot itu tentu ada saraf yang mempersarafi otot tersebut untuk otot motorik. Jadi pada ALS ini otot sensorik atau saraf sensorik tidak terpengaruh.
otot-otot sphincter tidak terpengaruh, otot-otot yang otonom tidak terpengaruh. Oke. Ya, untuk nafas itu ada sebagian otonom, tapi juga ada sebagian yang kalau kita tahan nafas, tahan kan, itu berarti ototnya otot bisa diperintah. Nah, kalau otot yang bisa diperintah, ini bisa terpengaruh. Oke, hanya otot-otot yang bisa diperintah saja yang motorik terkena. saja yang terkena. Oke. Jadi tidak semua saraf yang terkena. Nah, ini pun juga yang terkena juga cuma bagian saraf yang motorik. Oleh karena itu dikatakan ALS. Yang L-nya tuh lateral sclerosing. Jadi kalau kita lihat yang terkena adalah di saraf pusat maupun di saraf tulang belakang, di saraf sumsum saraf itu hanya di bagian lateralnya yang kena. Di bagian lateral itu kiri kanan, di bagian samping. Nah, itu menjadi sklerosis. Jadi seperti sklerosis itu menjadi kayak ada banyak zat kapurnya gitu loh. Nah, jadi kalau kayak gitu, jadi sarafnya tentu tidak bisa mengirimkan nutrisi kepada. Nah, jadi kalau mau ngasih sinyal, nah sinyalnya susah. Nah, tapi tidak boleh ada blok. Kalau ada blok itu penyakit lain lagi. Itu penyakit lain. Jadi beda sekali. Sehingga ini kemudian menyebabkan seseorang yang terdiagnosis menderita ALS, dia tidak bisa memerintahkan apa yang dia inginkan terhadap bagian tubuhnya untuk melakukan sesuatu karena syarafnya ini tidak bisa menutrisi otot-ototnya. Jadi untuk misalnya memerintah bukan harus ini harus begitu, misalnya untuk bergerak kan harusnya mau bergerak demikian, tapi karena nggak ada nutrisi yang baik, jadi antara bergerak dan tidak bergerak tidak jadi fasikulasi. Ya, seperti tremor gitu. Jadi ada kejang kecil. Angka keterjangkitan ALS di Indonesia dan apa saja yang kemudian sudah dilakukan supaya memang ini tidak banyak orang yang kemudian menderita ALS, kita akan bahas setelah jeda berikut ini, dokter. Besok kami akan segera kembali, tetap di tempat Anda.